Oke, selamat siang semuanya. Ya. Oke, hari ini kita akan mulai belajar berikutnya tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Gimana kabar hari ini? Masih sehat? Oke, sebelum kita mulai, kita greeting terlebih dahulu ya. Ya, silakan ketua kelas. Stand up. Greeting. Oke, hari ini sebelum kita mulai belajar, kita absen terlebih dahulu ya. Hari ini berarti nihil ya di sini ya. Nihil ya, benar ya? Salah. Ada nggak salah? Semua sekolah nihil berarti ya. Di situ kita akan mulai langsung. Nah, karena absen sudah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan percaya masing-masing berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, yang pertama kita lakukan sama seperti biasanya perlengkapannya, kemudian lingkungan kalian udah bersih belum? Udah bersih ya? Oke, kemudian jaketnya sama skuternya dirapikan terlebih dahulu ya. Ya. Oke, kemudian silakan buka Bima lagi kembali. Kasih Bima, kemudian kalian cari LKPD yang berjudul kedudukan garis terhadap sama lingkaran. Nah, kemudian kalian klik di bawahnya. Nanti di sana ada bacaan LKPD, silakan diklik. Selain LKPD, silakan bahan ajar juga diklik sebagai referensi kalian buat belajar. Dan kemudian setelah kalian klik LKPD, kemudian baru kalian bisa unduh LKPD-nya berbentuk Microsoft Word ya. Ada untuk pekerjaan LKPD kalian bisa lakukan di buku tulis atau di Microsoft Word boleh ya. Oke, sudah semua mengklik ya? Sudah ya? Oke, itu bisa kasih waktu 2 menit untuk mendownload ya. Silakan download. Oke, di sana kalau sudah mengunduh. Nah, yang pertama bisa diingatkan bahwa kalau misalkan kalian punya 2 titik, kalian bisa membuat suatu persamaan garis. Ini pada saat waktu SMP kalian sudah belajar. Yang pertama untuk persamaan garis melalui 2 titik x1, y1, x2 dan y2 itu bisa kalian bentuk menjadi y kurang y1 dibagi dengan y kurang y1 sama dengan x kurang x1 dibagi dengan x2 kurang x1. Kemudian, nah selain itu kita juga melakukan perkara aljabar. Seperti di waktu SMP kalian juga belajar tentang perkara pelangi. Nah, ini perkara aljabar sudah namanya. Kemudian untuk contohnya seperti ini ya. Jadi kalau x per 2x jadinya 2x kuadrat dikurangi 12x dikurangi 3x tambah 15 ya. Dan kemudian yang terakhir ini di kelas 10. Nah, pada kelas 10 itu diskriminan. Diskriminan itu jadi persamaan kuadrat itu kalau ada x kuadrat tambah ax kuadrat tambah bx tambah c itu kalian bisa buat d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, selain itu untuk kedudukan garis terhadap lingkaran ada manfaatnya juga. Kalau kayu itu berbentuknya menyerupai lingkaran, ya menyerupai lingkaran, ya. Kemudian kalau misalkan kalian memotong, karena itu memotong garis yang berwarna merah, kemudian kalian potong lagi, kemudian kalian potong sebanyak 4 kali, akan membentuk sebuah kayu untuk siap dibangun di rumah masing-masing, ya. Ini seperti ini. Kemudian
Kalau persamaan lingkaran ini pada mesin ini juga kalian perlu tahu kenapa kalau kayu serabu itu memotongnya, karena prosesnya melalui mesin. Dari mesin itu ada di sana seperti persamaan lingkaran, garis, nanti akan memotong ukurannya sama, tidak akan pernah berubah, ya. Tidak akan berbeda-beda dan dia pasti akan berubah, ya. Seperti video di sini. Ya, kalau ukurannya pasti ukurannya sama, nggak mungkin beda dia pastinya, ya. Itulah penyebabnya kenapa kalau mesin pabrik itu selalu ukuran sama dia, nggak mungkin berbeda dia. Ya. Ada pertanyaan dulu? Coba ada ya. Karena di dalam proses persamaan lingkaran ini atau kedudukan garis terhadap lingkaran ada beberapa manfaatnya. Satunya ini. Ada penerapan lain juga boleh ya. Selain itu juga masih ada. Oke, silakan ditonton terlebih dahulu ya. Biasanya kalau kalian misalkan kerja di industri sebagai pemotongan kayu, kalau di pabrik pasti ada bagian beginian. Sama kayak di Jepang modelnya, di Jepang kan masih banyak pabrik-pabrik yang potongan kayu juga. Kalau di Indonesia pun ada, tapi bukan di Bali ya. Kalau di Bali pakai mesin yang biasa. Kemudian, dipotong pasti akan membentuk balok nanti ya. Oke, cukup segitu ya. Oke, untuk tujuan belajar hari ini adalah jadi kalian dapat menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran, kemudian kalian juga dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan titik terhadap lingkaran juga. Hari ini kita akan belajar sebenarnya model pembelajaran realistik namanya. Realistik itu adanya nyata. Nyata. Di permasalahan itu akan sudah bisa kasih di dalam bentuk LKPD dan nanti kalian menjawab soal titiknya ya. Dan memang ini kalau belajar itu harus memang real ya. Nah, nantinya setelah kalian selesai menjawab baru kalian presentasi ya. Tentunya hari ini kita akan berkelompok terlebih dahulu, kelompoknya sama seperti kemarin minggu lalu. Ada pertanyaan dulu? Boleh. Tidak ada ya? Kelompoknya silakan. Orang berkumpul. Ya. Kemudian untuk belajar ini ingat ya, setiap orang membuat LKPD, kemudian LKPD melalui Sibima ya. Nah, di sini ada penerapan dari kedudukan garis terhadap lingkaran, ya. Jadi bisa terbacakan. Pak Anton membawa barang pohon ke pabrik kayu berdiameter masing-masing 10. Kalau diameternya 10 berarti jadinya berapa? 5 ya. Yang
Terus kemudian yang Yang pertama pada jalannya perhatian ya. jadi yang pertama bisa dilihat pada nomor 1 di situ substitusikan D sama dengan 5. Kita terima D sama dengan 5 di sini. Dengan yang kita ubah D kuadrat jadi 5 pangkat 2 itu menjadi 25. Di sini saya langsung pindahkan 25 ke kanan sehingga X kuadrat sama dengan 0. Di sini kan 25, saya pindahkan ke kanan jadi minus 25 sama dengan 0. Di sini pada persamaan ini kita sudah bisa lihat bahwa di sini A nya sama dengan 1 karena kenapa? Karena depan 1 variabelnya ada 1 di sini. Lalu untuk B sama dengan 0 kan konstantannya 0 dan C nya 0 karena tidak ada konstantannya. Alias konstantannya 0. Untuk B sama dengan 0 karena tidak ada koefisien di depan. Atau tidak ada angka yang menunjukkan koefisien pada persamaan ini. Untuk bagian A kita masukkan saja A, B, C pada persamaan diskriminasi dengan masukkan B sama dengan 0 kuadrat kurang 4 dikali A nya 1 dengan C nya 0 yaitu menghasilkan angka 0, D sama dengan 0. Maka di sini dapat disimpulkan bahwa garis menunjuk satu titik potong karena D sama dengan 0. Tepuk tangan buat Rizky. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Sebelum kita kuis seperti biasa ya, kita akan menyimpulkan terlebih dahulu ya. Pertama kita menyimpulkan terlebih dahulu ya, ada tiga tahap di sana ya. Pertama ada di dalam lingkaran, kemudian memotong garis di 2 titik, kemudian memotong 1 titik, dan terakhir tidak memotong lingkaran. Oke, yang pertama kalau dia garis yang memotong lingkaran di 2 titik berarti D-nya harus lebih dari apa sama dengan apa kurang dari memotong 2 titik. D-nya lebih dari ya. Kalau misalkan garis menyinggung lingkaran berarti gimana? Sama dengan ya. Kalau dia yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi ada 2 soal. Ada 2 soal nantinya kalian kerjakan di buku di kertas kertasnya ya. Bagian kertasnya. Kemudian baru kalian kumpulkan nanti ya. Ini juga LKPD yang tadi dikumpulkan juga ya. Tadi sebagai bahan nilai kalian sama kelompok kalian masing-masing ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Sudah. Isi kelas. Garis terhadap lingkaran ya. Kita akan belajar minggu depan seperti ini ya. Oke, kemudian kita cukup hari ini ya pembelajarannya. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran ini. Ya, misalkan pimpin ya. Menurut tema masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Selamat